Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidul awwalin wal akhirin, wa imamul mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur dan kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang lain yang mana kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah merupakan tiang agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pangkal segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat, serta puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu rangkaian yang ada di dalam ibadah salat adalah berzikir manakala kita menyelesaikan salat. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim tidak lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesehariannya. Salah satu zikir yang senantiasa dijaga oleh seorang muslim adalah bacaan-bacaan zikir yang dijaga atau dibaca setiap kali seorang muslim selesai mengerjakan salat yang wajib. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan salah satu amalan yang dapat menenangkan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka senantiasa tenang karena berzikir kepada Allah. Adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita akan tenang. Jadi apabila seseorang mengalami misalkan suatu kegundahan atau kegalauan, ya, maka tidak perlu dia mencari obat, ya, yang lain. Cukuplah bagi dia untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, ya. Di antaranya adalah zikir-zikir yang kita baca setelah sehabis selesai mengerjakan salat yang 5 waktu. Tadi sudah dibacakan sebuah ayat di surat An-Nisa, ayat
103 di surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Maka apabila kalian telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan yang kita lakukan setelah salam dalam salat wajib adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, ya, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya an Thauban qal, dari Thauban dia berkata radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah menyelesaikan salatnya, ya, maka beliau istaghfara thalatha. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali, ya. Inilah zikir yang pertama kita baca setelah salam, yaitu beristighfar sebanyak 3 kali. Apa gunanya kita beristighfar kepada Allah padahal kita baru saja mengerjakan salat? Karena bisa jadi kita di dalam salat lalai, ya, bisa jadi hati kita tidak khusyuk atau pikiran kita, ya, memikirkan hal-hal, ya, di luar salat, ya. Maka gunanya istighfar adalah agar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam salat. Ya. Mungkin bisa jadi kita di dalam salat terganggu dengan jamaah yang ada di sebelah kita sehingga hati kita tidak khusyuk, ya. Tidak fokus kepada pengibadahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah fungsi daripada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali setelah kita selesai mengerjakan salat. Kemudian waqal, ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beristighfar, kata Thauban, ya, Thauban radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 3 kali, maka beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Jadi inilah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beristighfar, ya. Pertama beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tanpa menambahkan dengan al-azim, ya. Jadi beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana, ya, Al-Imam Al-Walid rahimahullah berkata lil Auza'i, kaifal istighfar? Bagaimana bentuk istighfar itu? Ya, qal taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Adalah engkau membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi cukup bagi kita untuk membaca astaghfirullah saja tanpa ditambahkan dengan al-azim. Ya, sebanyak 3 kali. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Thauban radhiyallahu anhu, adalah beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini pertama dan kedua zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salam, ya, setelah melaksanakan salat wajib. Kemudian yang kedua, zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salam dalam salat wajib sebagaimana di dalam hadis. Kalau tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan disahihkan, ya, oleh para ulama hadisnya, ya, tentang Rasulullah membaca istighfar dan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih, dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, radhiyallahu anhu, ya.
di mana dia berkata, kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Adalah ya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair ya bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Beliau setiap kali selesai salam ya, dalam salat beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Memang idealnya Bapak dan Ibu sekalian, saya membuat semacam sumari ya. Namun qadarullah, 1 pekan kemarin saya cukup sibuk ya. Jadi tidak sempat membuatnya dan membagikan kepada para jamaah sekalian. Insyaallah nanti zikir-zikir ini saya akan rangkum dalam sebuah tulisan dan saya akan serahkan ke Pak Zainal selaku DKM dan menyebarkan ke para jamaah sekalian ya. Untuk sementara ini kita bahas materinya saja dulu. Jadi inilah zikir yang dibaca oleh ya sahabat dengan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membacanya setiap kali selesai salat ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Inilah zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir yang lain yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis an Warradin maula al-Mughirah bin Syu'bah, dari Warrad ya, yaitu pembantunya Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة أو إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ya, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Dari Warrad, pembantunya Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Mughirah bin Syu'bah pernah menuliskan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengerjakan salat dan setelah salam, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, jadi inilah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan hadisnya sahih muttafaqun alaih ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara rangkaian zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat ya, setelah salam, sebagaimana di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari Ka'ab bin Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna 33 tasbihatan و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya bacaan zikir setelah salat, ya, yang senantiasa dibaca oleh orang yang selesai salat, ya, yaitu membaca, ya, bertasbih sebanyak 33 kali, ya, kemudian tahmid sebanyak 33 kali dan takbir sebanyak, ya, 34 kali. Dalam hadis ini 34 kali, ya. Jadi zikir yang kita baca adalah membaca tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34 kali. Namun ada hadis yang lebih sahih dari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin." Barang siapa yang, ya, bertasbih kepada Allah setiap selesai mengerjakan salat sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmid, ya, sebanyak 33 kali. Bertakbir sebanyak 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'una, maka itu berjumlah, kata Rasulullah, 99. 33 tasbih, 33 tahmid dan 33 takbir, sehingga berjumlah 99. Wa qala tamamal mi'ati, dan membaca sebuah zikir untuk menyempurnakan 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa kata Rasulullah? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun itu sebesar lautan. Subhanallah. Membaca zikir, ya, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, dan menyempurnakan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Balasannya apa, Bapak-bapak sekalian? Apa pahala yang kita dapat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita walaupun itu sebesar lautan. Subhanallah, ya Allah ya Rabb. Ya, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya. Dan bacaan-bacaan tasbih, takbir, ya, tahmid ini dibaca menggunakan tangan kanan, sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata beliau, sesungguhnya tangan ini kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghitung zikir, ya, apabila memang sudah ditentukan bilangannya, jumlahnya adalah menggunakan tangan kita, ya, sesuai dengan garis-garis yang ada di jari kita, di jari jemari kita. Ya, inilah yang kita gunakan. Ada beberapa metode untuk menghitung zikir-zikir tersebut dengan jari kita. Ya. Kalau saya pribadi turun terus ke atas, turun ke atas. Ya, kalau Bapak hitung dari mulai atas, kemudian jari ini, garis ini, ya, begitu ya. Ini semua berjumlah, kalau kita sekali putar itu 33 kali. Ya. Ada beberapa metode, ya. Yang penting adalah kita menggunakan, ya, jari, ya, tangan kanan kita untuk menghitung zikir yang kita baca. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah membaca sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, suatu hari Rasulullah memegang tanganku, kata Mu'adz, faqala li ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, yakni karena Allah. Ya. Kemudian kata Umar, aku pun mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Mu'adz. Rasulullah bersabda, wahai Mu'adz, inni usika, aku berwasiat kepadamu, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin, janganlah engkau meninggalkan sebuah zikir setiap kali selesai salat, yaitu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu
ya, agar ya menolongku untuk terus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu, wahai Allah. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah bacaan ini dibaca sebelum salam atau setelah salam? Ya. Kata para ulama, kedua-duanya benar. Apabila kita ingin membacanya sebelum salam, maka kita telah sesuai dengan sunnah. Dan apabila kita membacanya setelah salam, pun kita telah sesuai dengan sunnah. Ya, jadi kita boleh baca sebelum salam, ya, setelah tasyahud. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan bahwasanya salah satu tempat mustajab untuk berdoa itu adalah ketika ya kita berada di tasyahud akhir sebelum salam. Ya, ketika kita berada di tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Itu adalah waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat adalah membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin la yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi ya fi duburi kulli salatin, di setiap selesai salat, yang wajib, maktubatin la yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga, ya, apabila dia meninggal dunia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih ini, ya, di antara amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga, mendekatkan diri kita ke dalam surga, yaitu membaca satu ayat, ya, setiap kali kita selesai salat, yaitu membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi. Kemudian di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud, ya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhati dubura kulli salatin. Ya. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah bin Amir, untuk membaca al-muawwidhat. Ya. Apa itu al-muawwidhat? Trikul. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada 3 kan? Trikul. Ya. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca muawwidhat, ya, yaitu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas fi duburi kulli salatin, atau di dalam riwayat lain dubura kulli salatin, di setiap selesai mengerjakan salat, yaitu yang maktubatin, yang wajib. Ya. Adapun berapa kalinya kita membaca muawwidhat ini dijelaskan oleh para ulama. Apabila kita selesai mengerjakan salat subuh dan maghrib, maka jumlahnya adalah masing-masing 3 kali. Ya, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya. Setelah kita membaca ayat kursi, boleh ayat kursinya belakangan misalkan. Ya, sabda-sabda Rasulullah dan rangkaian zikir ini tidak menunjukkan urutan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tapi tentu yang pertama adalah sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah ketika selesai salam, beliau langsung membaca astagfirullah. Itu dimulai dengan itu. Adapun sisanya ini tidak berurutan. Ya. Nah, di antara bacaan zikir yang dibaca oleh Rasulullah adalah membaca 3 surat tadi. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Adapun ketika di salat subuh dan salat maghrib, kita membacanya masing-masing 3 kali. Ya.
Selain itu, yaitu di sholat zuhur, sholat asar, dan sholat apa? Isya, kita membacanya sebanyak masing-masing 1 kali. Ya. Kemudian, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan atau bacaan-bacaan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap kali selesai mengerjakan salat wajib adalah beliau membaca sebuah zikir khusus ataupun doa khusus, ya, yaitu di salat subuh, sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa, Pak? Istrinya Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaca sebuah doa di salat subuh setelah salam, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, ya, dan amalan yang mutaqabbala, yang diterima olehmu. Ya. Kita mengawali hari kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang baik, yang tayyib, ya. Dan kita mengawali hari kita dengan berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa yang kita baca khusus di salat subuh, setelah salat subuh. Tidak dibaca pada salat-salat yang lainnya. Jadi inilah para jamaah sekalian, zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat wajib. Ya, selepas salat wajib, dan tidak ada zikir yang lain, bacaan yang lain yang beliau baca setelah melaksanakan salat. Adapun tata caranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya di dalam membaca zikir-zikir tersebut, namun tidak berjamaah bersama para sahabatnya. Jadi mereka masing-masing membaca zikirnya, ya, masing-masing membaca zikirnya sendiri-sendiri, ya, namun suaranya dikeraskan oleh mereka, yaitu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dikeraskannya adalah dengan suara yang terdengar oleh orang yang di sebelahnya, ya, bukan dengan suara yang terlalu keras, ya. Adapun berkaitan dengan apabila kita selesai sholat berdoa, ya, disebutkan dalam sebuah kitab berkaitan dengan fikih sholat, ya, di antaranya kitab yang saya bawa yaitu kitab Al-Wajiz, ya, disebutkan bahwasanya di antara salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh para jamaah, ya, kaum muslimin setelah sholat membiasakan untuk berdoa kepada Allah, ya, membiasakan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu di surat An-Nisa ayat 103, Allah mengatakan fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Maka apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Zikir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita sebutkan ini, ya. Jadi apabila kita merutinkan atau membiasakan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah selesai salat, maka itu adalah kesalahan. Namun kata para ulama, jika doa tersebut dibaca sesekali, ya, doa tersebut dibaca sesekali, artinya tidak dirutinkan, ya, tidak dibiasakan, sesekali dia baca, sesekali dia memanjatkan doa tersebut kepada Allah, maka itu tidak mengapa. Yang jadi kesalahan adalah apabila hal itu dijadikan sebagai rutinitas dan menjadi kebiasaan setelah sholat, ya. Inilah bacaan-bacaan zikir yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan fikih salat ini, ya, khususnya fikih sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pembahasan tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang salat. Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui oleh kaum muslimin berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Kita akan menyebutkan tentang apa-apa yang boleh dilakukan, ma yubahu fi'luhu fis shalah, apa-apa yang boleh dilakukan ketika kita sedang berada di dalam salat. Ya. Pertama, di antara perbuatan yang boleh kita lakukan, ya, semasa kita sedang salat adalah al-mashyu lil hajah. Bergerak atau melangkah ketika ada sebuah kebutuhan. Ya. Di dalam hadis, ya, yang sahih di mana Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ya, Aisyah radhiyallahu anha bintu Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis berkaitan khususnya dengan amalan-amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, terutama salat sunnah. Tidak ada yang paling memahami tentang salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha paling mengerti tentang ibadah salat sunnahnya Nabi? Karena memang salat sunnah itu yang paling bagus di mana, Pak? Di rumah. Ya. Sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya, kata Rasulullah. Illal maktubah au illal faridah. Sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya. Artinya laki, ya, adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Yang wajib baru ke masjid. Tapi kalau yang sunnah, maka yang paling baik bagi kita adalah melaksanakannya di rumah. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya, kata para ulama, adalah agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan riya. Ya, agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan riya. Ya. Karena riya adalah kesyirikan. Ya. Riya adalah perbuatan syirik. Ya. Riya adalah perbuatan syirik kecil yang dapat membatalkan ibadah yang kita sedang kerjakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah, yaitu salat sunnah. Ya, salat sunnah. Wal babu alaihi mughlaqun. Sedangkan ketika beliau salat itu pintu rumahnya tertutup. Ya. Faji'tu fastaftahtu. Ya, aku pun, ya, datang ke rumah dan meminta untuk dibukakan pintu. Kalau bahasa kitanya mungkin ngetok-ngetok. Ya. Istaftahtu artinya dia, Aisyah radhiyallahu anha, meminta untuk dibukakan artinya ngetok-ngetok. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Maka apa kata Aisyah? Famasya fafataha li. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah untuk membukakan pintu untukku, ya. Thumma raja'a ila musallahu. Kemudian beliau pun kembali ke tempat salatnya yang tadi, yang semula. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya melangkah untuk suatu keperluan itu diperbolehkan. Di antaranya adalah apabila kita, ya, salat dekat dengan pintu, artinya bukan pintunya jauh, ya, Pak. Dari sini ke situ kita jalan, enggak. Artinya kita salatnya itu dekat dengan pintu, karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak besar. Ya, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecil, ya. Jadi beliau salat menghadap pintu. Disebutkan dalam keterangan hadis ini, yaitu pintunya itu berada di kiblat, artinya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Ya, maka beliau pun melangkah, ya, untuk membukakan pintu, ya, buat Aisyah masuk, ya, buat Aisyah masuk, ya. Maka inilah dalil bahwasanya bolehnya seseorang melangkah,
untuk suatu keperluan, ya. Misalkan apa contohnya? Kita sedang sholat, ya. Kemudian kita sholat di belakang seseorang dan kita jadikan dia sebagai apa? Sutra. Ternyata orang yang kita jadikan sutra ini sudah pergi. Boleh gak kita melangkah? Untuk melangkah yang tidak terlalu jauh, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kita sholatnya berada di tengah, kemudian kita jadikan orang sebagai sutra, ternyata orang tersebut pergi, sedangkan ya temboknya jauh untuk kita jadikan sutra, maka kita nggak boleh jalan terlalu jauh seperti itu. Ini salah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah. Ya, sebuah kesalahan. Tidak pernah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melangkah jauh ketika beliau sedang sholat. Ya. Jadi di antara perbuatan yang boleh kita lakukan ketika kita sholat adalah melangkah untuk sebuah keperluan. Ini yang pertama. Yang kedua, hamlus sabi. Apa itu hamlus sabi? Menggendong anak kecil. Ya. Khususnya ibu-ibu, kalau misalnya punya anak kecil pengen sholat gitu ya, boleh gak digendong? Boleh. Ya. Rasulullah SAW ketika sedang sholat, ya, yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedang salat, beliau menggendong siapa? Cucunya, yaitu Umamah. Ya, cucunya Rasulullah dari jalan anaknya yang bernama Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, istrinya Abil As, ya. Di mana Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki Abil As, yaitu sebelum masa kenabian, sehingga ketika Zainab masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ya. Kemudian Zainab berhijrah ke Madinah, akhirnya suaminya mengikuti beliau dan masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah SAW kata ya Abu Qatadah, ya, adalah Rasulullah SAW ketika beliau salat, beliau menggendong cucunya yang bernama Umamah, yaitu cucunya beliau dari anaknya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qama hamalaha. Ketika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Ya. Dan wa idza sajada wada'aha. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, maka Umamah itu diletakkannya di lantai. Ya. Ketika berdiri diangkat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ibu-ibu ya khususnya atau bapak-bapak mungkin ketika mengajak anak yang masih kecil, ya, dia boleh untuk menggendong anaknya di dalam salat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara perbuatan yang boleh kita lakukan di dalam salat adalah qatlul aswadaini, membunuh dua hewan buas, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW kata Abu Hurairah memerintahkan untuk membunuh dua hewan di dalam salat, yaitu al-aqrab wal hayya. Membunuh apa? Kalajengking dan ular. Ya. Masjid di zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, Pak. Jangan membayangkan masjidnya Rasulullah seperti kita, ada lantainya bersih gitu ya. Tidak. Ya, dimana dulu juga rumah itu tidak sepadat di zaman kita. Ya. Jadi ya kadang ada kalajengking lewat, ya kadang ada ular lewat, ya. Maka Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk membunuh ya kalajengking apabila ya kita sedang salat atau membunuh ular. Yang keempat, al-iltifat wal isyaratul mufhimah, ya, lil haja. Kita menengok atau memberikan isyarat yang penting, ya, apabila kita memiliki sebuah keperluan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW salat, ya, di masa sakitnya menjelang wafatnya, beliau salat mengimami ya kaum muslimin dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan
sedangkan Abu Bakar di belakangnya ya mengulangi bacaan Rasulullah SAW untuk memperdengarkan kepada kaum muslimin. Ya, memperdengarkan kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW ya fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Kemudian Rasulullah SAW menoleh ke arah kita sedikit dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Kemudian beliau mengisyaratkan kami untuk duduk. Ya, duduk bersama beliau sebagai jamaah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perbuatan yang boleh kita lakukan semasa kita sedang salat adalah al-busaqu fi thawbihi atau ikhraju min mandilaihi, ya, min jaybihi. Ya, al-busaq yaitu meludah. Ya, meludah, kemudian untuk mengeluarkan ludah dan kita mengeluarkan mendil itu sapu tangan atau tisu, ya, untuk membuang ludah kita, ya. Atau misalkan kita pilek kemudian untuk mengeluarkan lendir, ya, dari hidung kita, maka ini diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan. Namun kita dilarang untuk membuangnya ke arah kiblat, ya, atau ke arah kanan, tetapi kita diperintahkannya untuk membuangnya ke arah kiri, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam di antara amalan yang boleh kita lakukan ketika sedang salat adalah al-isyaratu bi raddis salam ala man sallama alaihi. Menjawab salam ketika ada yang memberikan salam kepadanya. Ya. Bagaimana caranya? Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sahih di dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud, ya, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba yusalli fi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju Masjid Quba. Ya. Masjid Quba ini masjid yang, ya, sering dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, man tatahhara min baitihi, kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ata masjid Quba, kemudian orang tersebut mengunjungi Masjid Quba, lalu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berumrah. Ya, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berumrah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau berkesempatan, ya, pergi umrah, ya, biasanya suka ada program city tour ke Masjid Quba, ya. Nah, disunahkan kita bersuci dulu dari hotel, kemudian mendatangi Masjid Quba, ya, kemudian salat 2 rakaat di masjid tersebut. Rasulullah terkadang jalan kaki. Bisa Bapak Ibu bayangin, dari Masjid Nabawi sekitar area rumah Rasulullah kan di situ kan, area Masjid Nabawi, ke Masjid Quba, terkadang beliau jalan kaki, terkadang berkendara dengan onta. Ya, jadi Masjid Quba ini sering didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini disebutkan, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba dan salat di dalamnya. Faja'athul ansar, maka orang-orang Ansar mendatangi beliau. Fasallamu alaihi, dan memberikan salam, mengucapkan salam kepadanya, wa huwa yusalli, sedangkan Rasulullah dalam keadaan salat. Qal faqultu li Bilal, aku berkata kepada Bilal, yaitu Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, berkata kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Wahai Bilal, bagaimana engkau melihat, ya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka padahal beliau saat itu sedang salat, bagaimana caranya? Ya. Qal yaqulu hakadha, maka kata Ibnu Umar, Bilal berkata seperti ini, ya,
wa basata kaffaihi wa basata Ja'far bin Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala zahrahu ila fawqin. Seperti ini menjawabnya. Ya. Rasulullah SAW seperti ini menjawabnya, ya. Yaitu menjadikan punggung dalam tangan itu ke arah bawah, ya, dan bagian luarnya ke arah atas seperti ini, ya. Hanya berisyarat seperti itu, ya, hanya berisyarat, ya. Itulah cara Rasulullah SAW menjawab salamnya kaum Ansar yang memberikan salam kepada beliau, ya. Kemudian di antara perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan ketika sholat adalah tasbihur rijal wa tasfiqun nisa lil amri yahdutsu fis shalah. Membenarkan imam ketika sholat, yaitu laki-laki adalah dengan mengucapkan subhanallah, ya. Namun sebagai makmum kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Artinya apa? Kalau imam diingetin ternyata nggak berubah, jangan makmumnya tetap berada dalam keadaan yang benar. Misalkan, seharusnya tasyahud ternyata imam berdiri lagi. Seharusnya tasyahud pertama imam langsung berdiri. Terus makmum di belakangnya mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Maka ketika imam tidak turun, makmum harus ngikutin imam. Jangan makmumnya malah tasyahud sendirian. Kenapa? Karena makmum itu artinya mengikuti. Imam itu pemimpin di dalam salat. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jadi bukan imam yang ngikutin makmum. Makmum yang ngikutin imam. Ya. Saya pernah ngelihat kayak gitu soalnya, Pak. Ya, imamnya udah berdiri nggak mau duduk, nih makmum malah tasyahud sendirian. Ya, sungguh mengherankan, ya, mungkin karena nggak tahu, ya. Inilah pentingnya kita belajar supaya kita tahu, ya. Ini yang diperbolehkan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, cara membenarkannya adalah tasfiqun nisa, menepuk tangan. Ya, caranya adalah menepuk tangan, ya. Sebagaimana itu disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Kemudian yang ke-8 di antara perbuatan yang boleh kita lakukan ketika sedang salat adalah ghamzu rijlin naim. Ya, yaitu menendang, ya, menyenggol kaki orang yang sedang tidur. Ya, misalkan kaki orang yang tidur itu menghalangi kita ketika sedang sholat gitu, ya, atau misalkan untuk membangunkannya, ya, ketika kita sedang sholat, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu amaddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah, ya, tidak sengaja menjulurkan kakiku, ya, di tempat, ya, kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya di tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau salat. Fa idza sajada, dan apabila ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ghamazani farafa'tuha, beliau menggeser kakiku, ya, kemudian aku mengangkatnya. Fa idza qama madattuha, ya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, muqatalatu man arada al-murura baina yadayil musalli, menahan orang yang ingin melewati kita sedang sholat, ya, menahan, ya. Kalau misalkan ada orang mau sholat, mau lewat depan kita ketika sedang sholat, ya, antara kita dengan sutra, ya, maka tahan dia, ya, sebagaimana ini sudah kita sebutkan pada materi berkaitan dengan sunnah sholatnya, ya. Kemudian di antara perbuatan yang boleh kita lakukan ketika sedang sholat adalah al-buka, yaitu menangis, ya, menangis, yaitu apabila kita membaca ayat-ayat yang sedih, ayat-ayat yang berkaitan dengan
siksa, ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, maka itu membuat hati orang-orang yang beriman bersedih sehingga membuat dia menangis. Ya. Disinilah hikmah pentingnya kita memahami isi Al-Quran. Ya, memahami kandungan Al-Quran. Ya, tidak hanya sekedar kita baca. Penting kita membaca Al-Quran, tetapi penting juga kita memahami isi kandungan Al-Quran, mempelajari tafsir-tafsirnya. Sebagaimana itu terjadi ketika di sebuah perang, Rasulullah SAW mengerjakan salat di bawah sebuah pohon, ya, wa yabki hatta asbah, dan beliau sambil menangis sampai pagi hari, melaksanakan salat malam, ya, sampai menangis, ya, sampai menangis. Itulah Rasulullah SAW sampai pagi hari. Inilah beberapa perbuatan yang boleh kita lakukan ketika sedang salat. Adapun perbuatan-perbuatan ma yukrahu fi'luhu fi salat, yang tidak boleh kita lakukan di dalam salat. Yang pertama adalah al-abathu bis-thawbi awil badani li ghairil hajah. Bermain-main dengan baju kita, ya. Kadang ada orang yang kalau salat itu, mohon maaf, selalu tidak khusyuk memikirkan bajunya enggak lurus dibenerin lagi, gitu ya. Enggak lurus dibenerin lagi, ya. Ada kadang tangannya begini begitu, ya. Bermain-main dengan bajunya, takut bajunya nyangkut apa gimana, main-main lagi, ya. Ada yang begitu, atau dengan badannya, ya. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, melihat seseorang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau engkau ingin melakukannya dalam salat, cukup sekali aja, jangan diulang-ulang. Ini kesalahan di dalam salat, ya. Kemudian yang kedua, al-ikhtisar, yaitu telak pinggang di dalam salat. Ada orang yang kalau lagi salat, ya, dia telak pinggang, ya. Ada yang kadang seperti itu, sebagaimana itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, saya sebutkan secara umum aja, Pak, ya. Singkat saja saya sebutkan, ya. Kemudian yang ketiga di antara kesalahan-kesalahan dalam salat adalah raf'ul basari ila sama. Ya, mengangkat pandangan ke arah atas. Ya, melihat ke arah atas. Ya. Ini adalah sebuah kesalahan di dalam salat. Yang keempat di antara kesalahan di dalam salat adalah al-iltifatu li ghairi hajah, menengok tanpa sebuah keperluan. Kalau tadi, ya, dalam penjelasan sebelumnya kita sebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menengok itu karena sebuah keperluan. Ya, beliau menengok karena sebuah keperluan. Nah, ini terutama anak-anak kecil, anak-anak kita, ya, kita ingatkan apabila ketika sedang sholat jangan main-main, ya, karena itu dapat merusak sholat seseorang, ya. Kemudian yang kelima, an-nazur ila ma yulhi, memandangi sesuatu yang dapat melalaikan salat. Memandangi sesuatu yang dapat melalaikan salat. Ya, di mana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun faqala syaghalatni a'lamun hadhihi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat, kemudian ternyata di depannya ada sesuatu gambar yang atau tanda yang membuat dia lalai salatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW selesai salat menyuruh untuk menyingkirkan tanda tersebut. Ya, jadi tidak boleh kita memandangi sesuatu yang dapat membuat kita lalai. Ya. Di antara kesalahan di dalam salat, ya, masih berkaitan dengan tanda atau gambar yang melalaikan, yaitu salat dengan menggunakan baju yang bergambar. Ya, baju yang bergambar. Ya. Ada orang salat pakai baju di belakangnya tulisannya Metallica. Ya. Yang di belakangnya kan jadi ngeliatin. Oh iya, bagus juga itu, ya.
kan gitu kan? Atau sholat pakai baju pemain sepak bola, ya, sholat pakai baju Real Madrid belakangnya Ronaldo, oh jadi ingat semalam baru ngegolin tuh Ronaldo, kan jadi begitu, yang di belakangnya jadi terganggu, ya. Atau sholat menggunakan baju yang terdapat di dalamnya, di baju tersebut gambar salib, ya, ini juga nggak boleh. Bagaimana kita sholat menghadap Allah sedangkan pakaian yang kita pakai terdapat suatu simbol kekufuran, kesyirikan, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Begitu juga kita ingatkan anak-anak kita. Biasanya di baju-baju bola tuh banyak tuh Pak, ya, di baju-baju bola itu ada, ya, lambang-lambang klub itu, ya, biasanya ada salibnya. Maka kita harus hati-hati, ya. Sebaiknya kita tinggalkan yang kayak gitu, ya. Masih berkaitan dengan pakaian, ya, termasuk kesalahan dalam sholat adalah sholat dengan menggunakan pakaian yang ketat, pakaian yang ketat atau transparan, ya, ketat atau transparan. Kan salah satu syarat sholat, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ketika kita memakai baju yang ketat itu akan membentuk aurat kita, atau memakai baju yang transparan, ya. Kemudian di antara kesalahan dalam salat masih berkaitan dengan pakaian juga, yaitu bagi laki-laki ketika salat menjulurkan pakaiannya atau sarungnya sampai di bawah batas mata kaki. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang pakaiannya terjulur sampai di bawah mata kaki. Innahu minal khuyala, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki adalah termasuk bentuk kesombongan, ya. Kita perlu berhati-hati dalam hal ini Bapak sekalian. Dalam hadis yang sahih bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beliau memasukkannya di dalam bab iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya dan baginya azab yang sangat pedih. Di antaranya adalah al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, ya. Ini adalah sebuah kesalahan yang harus kita hindari. Kemudian di antara kesalahan dalam salat yaitu at-tatha'ub, ya. At-tatha'ub itu ada yang mengatakan maknanya adalah ada yang mengatakan maknanya menguap, ya. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah bersendawa, ya. Ada yang mengatakan maknanya menguap, ada yang mengatakan maknanya bersendawa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatha'ubu fis salati minasyaitan. At-tatha'ub bisa menguap, bisa juga bersendawa di dalam salat adalah dari syaitan, artinya karena godaan syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Apabila salah seorang dari kalian ingin menguap dalam salat atau bersendawa dalam salat, hendaknya dia menahan semampunya. Ya, hendaknya dia menahan semampunya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, ya. Sudah mau habis? Taib. Itulah beberapa kesalahan yang dapat kita sebutkan di dalam salat, ya. Perbuatan-perbuatan yang boleh kita lakukan dan perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari dalam salat. Insyaallah sisanya nanti saya akan sharing ke para jamaah sekalian. Saya akan menyusun sebuah tulisan berkaitan dengan zikir-zikir salat, begitu juga perkara yang boleh dan tidak di dalam salat. Kemudian saya akan serahkan ke Pak Zainal selaku penanggung jawab dan mudah-mudahan bisa di-share ke para jamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian saya persilahkan. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, silakan Prof. Yunta.
Assalamualaikum. Dulu waktu saya mondok di Tebuireng dan di Rejoso Jombang, di sana terkenal istilah yang paling di pondok itu, man tarokal wirid kal kirit. Apa itu sama dengan artinya tadi? Orang yang enggak sholat, orang yang sholat tanpa zikir, tanpa wirid, begitu salam melencing pergi. Iya. Apakah itu yang dikatakan kirit, al-kiritun, bedes? Nah, dimohon penjelasan Ustadz, sehingga perlunya kita itba Rasulullah seperti tadi. Iya. Yang kedua, ini pengalaman-pengalaman masa muda dan masa waktu saya kuliah di Amerika. Anak saya kecil umur 2 tahun lebih. Ketika kuliah saya di Temple, ada di Philadelphia. Di kampus itu ada masjid namanya Masjid Makkah, tempat semua orang Muslim yang di sana hitam putih kumpul di Masjid Makkah itu. Ada sholat Idul Adha pada waktu itu. Saya membawa anak saya sama istri saya. Cuma istri saya kumpul sama muslimat ada di bawah, lantai bawah. Anak saya bawa ke atas. Ketika saya ngambil soft paling belakang, supaya anak saya itu bisa bersama saya gitu. Tapi yang namanya soft belakang itu kan pada awal waktu saya sholat. Tapi belakangnya ditambah lagi ada beberapa soft, kemudian ada orang datang baru. Nah, anak saya itu sudah mulai umur 2 tahun lebih, 2 tahun setengah kalau tidak salah. Terus mulai dia tidak tahan di soft itu. Lalu dia keluar dari soft itu. Ya Ustaz. Dan ternyata nyari ibunya. Ibunya di lantai bawah. Lalu begitu saya terus sholat aja sampai salam. Begitu salam saya cari anak saya, enggak ada. Ya Pak, bayangkan itu di Philadelphia itu kota hitam, kota yang banyak kidnap, banyak orang hitam yang suka ngambil orang-orang. Nyulik nah, ya. Waktu saya cari enggak ada, saya ketemu anak Malaysia, anak kira-kira ya. Tahu enggak anak saya? Enggak, saya lihat keluar ke pintu itu, Mas. Loh, saya sudah kaget itu. Untuk satu hari, saya kira dia keluar pintu masjid, lalu hilang kayak gitu. Tiba-tiba lama-lama saya itu dengar anak itu suara mama gitu. Loh, di lantai bawah sambil. Setelah saya ketemu saya bawa lagi, lalu setelah itu saya cerita istri saya dimarahi istri saya. Kenapa dia dibatalkan sholatnya? Itu salah sunat itu. Lebih penting anakmu. Itu istri saya. Nah, mohon Ustadz, gimana barangkali jangan sampai terjadi begini ini lagi dalam sholat-sholat itu sebagaimana yang baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang pertama tadi, orang yang setelah sholat langsung kabur Pak ya. Iya, itu seperti seorang pencuri kata Rasulullah SAW. Kalau di dalam hadis disebutkan seperti seorang pencuri sholat. Yaitu orang yang setelah sholat enggak wirid dulu, enggak zikir dulu. Wirid ya zikir, ya seperti itu ya. Maka hendaknya kita meluangkan waktu, enggak sampai 10 menit, enggak sampai 15 menit kok kita baca zikir itu. Ya. Jadi kalau disebutkan sebagai tadi apa Pak kalau yang istilah kirit? Oh, kirdun ya. Ya, kirdun itu berarti monyet ya Pak? Monyet. Ya. Bahasa Arab kirdun. Ya. Kalau ini dikatakan sebagai hadis maka tidak benar. Ya. Kalau bisa dianalogikan seperti seorang pencuri dengan hadis mungkin bisa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan seperti seorang pencuri dalam sholat. Ya ini orang yang setelah sholat langsung minggat, langsung kabur, nggak pakai
zikir dulu, nggak pakai wirid dulu gitu kan. Ya. Karena tadi perintah di dalam Al-Qur'an fa idza qadaytumus shalah fazkurullah. Apabila kalian selesai mengerjakan salat, hendaklah kalian berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bukti daripada keimanan seseorang. Adapun masalah yang kedua, iya, kejadian-kejadian seperti ini tentunya membuat kita belajar bahwasanya terkadang kita suka lalai atau kita suka terfitnah karena dua hal. Yang pertama karena harta, dan yang kedua karena anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini adalah ujian buat kita. Ya, sebagaimana yang Bapak alami ketika dulu di masa mudanya, Pak, ya. Seperti itu. Tentunya mungkin karena kurangnya pengetahuan kita bahwa kita itu boleh menggendong anak kecil ketika sedang sholat, ya. Maka dari itu, apalagi ketika kita berada di jauh dari tempat kita, berada di luar daerah atau ketika di luar negeri, hal-hal yang seperti ini kadang suka terjadi karena kurangnya pengetahuan kita ketika itu. Ya, maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau menggendong anak kecil. Ya, kalau anaknya sudah mungkin umur mumayyiz, sudah bisa mengerti dia mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Umur mumayyiz walaupun belum balik, mungkin dia bisa mencari ibunya sendiri. Tapi umur 2 tahun setengah ini masih kecil. Dan waktu Rasulullah SAW menggendong cucunya Umamah, ya kurang lebih umurnya sama, masih sangat kecil. Itu digendong oleh Rasulullah SAW agar tidak berkeliaran seperti itu. Nah, jadi ini pengalaman juga buat kita bahwasanya menggendong anak kecil ketika kita sedang sholat itu tidak merusak sholat kita. Ya, itu tidak merusak sholat kita. Namun yang perlu kita ingatkan, ya, bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan, ya, suatu ibadah, ya, atas kejadian yang menimpa kita. Ya, artinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ibu menyalahkan Bapak bahwa sholat sunnah, ini kan sholat sunnah, tapi anak kita seperti ini gitu kan. Jadi seolah-olah ibadahnya yang disalahkan, ya, seperti itu. Maka ini tidak baik juga. Artinya kita tidak boleh beralasan dengan suatu ibadah kemudian menyalahkan suatu kondisi yang kita alami seperti itu. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terpenting dalam hidup kita. Dan ibadah yang paling penting dalam hidup kita adalah sholat. Ya, yang wajib maupun yang sunnah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa, Ustaz. Pertama, masalah yang tadi bahwa tidak dilakukan, ya, atau tidak boleh adalah setelah sholat berdoa. Jadi orang misalnya seperti itu, karena tadi ada surat yang An-Nisa itu, maka harus zikir. Kalau misalnya setelah zikir berdoa itu boleh, maksudnya itu saya mau konfirmasi aja. Atau memang hanya zikir saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah anak. Kebetulan saya juga mengalami umur 1-2 tahun, ini anak saya udah segede gini dulu, umur 2 tahun gitu ya. Saya sempat menggendong, tapi zaman kita kan sekarang udah pakai pampers ya. Nah, anak itu kan kadang-kadang jadi pakai pampers dan seolah tidak bersih. Saya lakukan, tapi waktu lagi saya belajar keluar, di luar juga sama. Ternyata ada beberapa ustadz, hati-hati kalau kita menggendong anak. Karena anak itu membawa najis. Karena seperti itu, karena membawa. Saya juga bingung, wah dulu saya lagi kecil, anak saya kecil, saya suka gendong. Kalau ke masjid, kalau saya bawa. Gitu kan, lagi umroh, umur 2 tahunan juga saya gendong. Nah, itu gimana ya ustadznya? Karena kan zaman sekarang anak-anak bawa pakai pampers gitu kan. Kita nggak tahu kapan dia najis, kapan enggak. Mau yang besar mau yang kecil gitu ya. Nah, ustadz itu bilang, hati-hati kalau anak Anda lagi gendong, dia lagi membawa najis. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, masalah gerak.
Masalah apa? Bergerak dalam sholat. Ada yang bilang bergerak itu tidak boleh langsung, harus bertahap. Ya, misalnya depan kita lagi sholat berjamaah ternyata kosong, kita bergerak. Jadi sholat bertahap 1 dan 2, atau dia tidak boleh langsung seperti itu. Termasuk misalnya kita lagi sholat berdua kan makmumnya di sebelah imam persis gitu ya. Tiba-tiba ada makmum yang bertambah, dia akan menepuk atau memberitahu, terus dia akan mundur. Nah itu juga gitu, ada yang bilang bergeraknya tidak boleh langsung, dia harus seolah bertahap gitu. Nah itu gimana Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Ada 3 pertanyaan berarti Pak ya. Yang pertama berkaitan tadi dengan doa. Ya. Bagaimana kalau misalkan setelah berzikir kita berdoa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan tentang waktu-waktunya yang mustajab. Ya, maka sebaiknya yang lebih selamat adalah kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab itu saja. Kita cukupkan berdoa di waktu-waktu yang mustajab, ya, atau di tempat-tempat yang mustajab, ya. Dan waktu-waktu yang mustajab itu sangat banyak, ya. Setelah sholat bukan termasuk. Ya, setelah sholat bukan termasuk waktu yang mustajab berdoa. Walaupun setelah zikir, ya. Waktu yang mustajab berdoa malah justru sebelum salam, bukan setelah salam. Ya. Begitu juga di antara azan dengan iqamah. Ini waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Maka ulama di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan seperti itu. Hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Adapun setelah sholat, setelah salam, adalah kita manfaatkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita berdoa kepada Allah sesekali, maka itu enggak mengapa, ya. Sesekali, dan bukan suatu doa yang kita rutinkan atau waktu yang kita rutinkan setelah kita sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, betul apa yang Ustadz sampaikan kepada antum, kita perlu berhati-hati. Betul, ya. Berarti berhati-hati bukan berarti kita nggak boleh bawa anak. Ya, berhati-hati itu bukan berarti kita boleh bawa anak. Artinya apa? Dalam hadis disebutkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Artinya kita harus tekankan mana yang kita yakini. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang meyakinkanmu. Ya, artinya ketika kita menggendong anak untuk sholat, kita harus yakin dulu bahwa dia adalah dalam keadaan suci, seperti itu. Adapun ketika ternyata ketika kita gendong ternyata diyakini telah mengeluarkan najis dan mengenai pakaian kita, ya kita batalkan sholat kita dan kita ulangi sholat kita, seperti itu. Iya, kalau misalkan pakai pampers ya udah kita yakinin bahwasanya najasah yang keluar dari anak itu tertahan oleh pampers tersebut. Jadi kita harus yakin, Pak. Tinggalkan apa yang ragu, ya, dirikan apa yang kita yakini, seperti itu. Kalau sudah pakai pampers ya udah kita yakin bahwasanya itu sudah terjaga najisnya, seperti itu. Karena dalam hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Enggak boleh kita ragu. Ya, dirikan yang engkau yakini, seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa tadi, Pak? Oh, ya, bergerak. Apakah bergerak itu bertahap atau tidak? Ya, saya belum pernah menjelaskan, belum pernah mendapatkan penjelasan entah itu dari hadis, begitu juga dari para ulama tentang bergeraknya itu bertahap. Tidak, ya berjalan seperti biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membukakan pintu rumah Aisyah, beliau bergerak seperti biasa saja, tidak bertahap selangkah dulu kemudian maju lagi selangkah, tidak seperti itu. Artinya keterangan dalam hadis disebutkan bahwasanya beliau melangkah, ya, beliau melangkah. Artinya kan kalau misalkan disebutkan bertahap, akan dijelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau bergerak secara bertahap, seperti itu. Namun tidak disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah bergerak secara bertahap, tapi beliau bergerak langsung seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya kita perlu ingatkan kepada jamaah, ya, ketika kita sholat, alat komunikasi ini kita harus matikan, gitu kan. Nah, ketika ternyata kita lupa nih, berdering ternyata,
ya sudah kita gerakkan. Ya, makanya kan tadi disebutkan gerakan yang ringan itu tidak membatalkan sholat. Ya kalau sifatnya sesekali itu tidak membatalkan sholat. Jadi cukup kita matikan, ya kemudian kalau bisa sekaligus kita matikan handphonenya seperti itu. Ya jadi itu tidak mengapa. Ya. Oh iya, soal telepon rumah. Tentunya kalau telepon rumah ya berbeda Pak ya, dan tidak bisa ya, tidak bisa dikiaskan dengan Rasulullah menjawab salam, tidak bisa dikiaskan dengan Rasulullah membukakan pintu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya. Ada satu lagi tuh. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 3 pertanyaan. Pertama mengenai tadi zikir setelah salam dan doanya itu hanya boleh sekali-sekali saja. Nah pertanyaannya, kan juga ada buku atau yang biasa dilakukan doa dan zikir setelah doa dan zikir pagi dan petang. Pertanyaannya, pagi dan petang itu doa dan zikir itu dibacanya setelah subuh dan setelah asar. Waktunya itu kapan? Apakah setelah zikir salam, kemudian ada tenggang waktu lagi atau bagaimana? Jadi kapan doa dan zikir pagi dan petang itu dibaca? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada hal-hal gerakan-gerakan yang diperbolehkan pada waktu sholat. Kalau kami sedang, khususnya ibu-ibu, sholat di rumah, ada kalajengking atau tikus liwat gitu misalnya, kita kan jijik, kita memerlukan waktunya tuh lama gitu, mengusirnya, membunuhnya dan sebagainya. Nah, untuk meneruskan sholatnya itu, apakah diteruskan, udah lupa juga, atau diulang kembali? Itu yang kedua, karena gerakannya cukup lama. Juga tadi dari gerakan-gerakan yang diperbolehkan, sekitar 9 itu, saya mendengarnya semuanya merupakan gerakan atau dan tanda. Bagaimana kalau misalnya kita di rumah, tempat sholatnya itu kebetulan dekat pintu masuk, kemudian kita mendengar orang salam untuk masuk, assalamualaikum begitu, kita juga terganggu karena kita tahu bahwa itu wajib dijawab. Bagaimana kalau waktu kita sholat, kita cukup mengeraskan saja, misalnya Allahu Akbar gitu, supaya yang bersangkutan tuh tahu kita sholat. Jadi 3 itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan zikir pagi dan petang kapan dibaca. Zikir pagi dan petang kita baca kalau zikir pagi itu setelah sholat subuh, ya tentunya setelah membaca zikir sholat, zikir setelah sholat. Ya, jadi kita baca zikir pagi itu kita baca setelah zikir sholat. Tidak boleh kita membaca zikir pagi dulu baru kita membaca zikir sholat. Ya, jadi yang benar adalah kita membaca zikir pagi dulu, baru setelah itu kita setelah sholat dulu, baru setelah itu kita membaca zikir pagi. Ya. Begitu juga di dalam sholat asar. Ya. Membaca zikir petang adalah ketika kita setelah selesai membaca zikir sholat, ya. Jadi kita tidak boleh membaca zikir petangnya dulu baru zikir sholat, ya. Jadi kita baca zikir sholatnya dulu baru zikir petangnya. Adapun waktunya kalau sore itu ya sampai terbenamnya matahari, ya, sampai kita terbenamnya
matahari. Ya. Kemudian saya kurang memahami pertanyaan yang kedua nih. Kalau misalkan ketika sedang sholat ternyata tikus lewat, ya, terus kita mengusirnya gitu Bu ya. Ya. Terus kita lupa di sini lupa apanya Bu? Pertanyaannya, setelah mengusir atau mematikan kalajengking itu kan perlu waktu, nggak sebentar. Nah, setelah itu selesai, kita mau sholat lagi tuh, kita meneruskan yang tadi, padahal kita udah lupa juga tadi sampai di mana tuh waktu tikus liwat atau kalajengking liwat, atau kita ulang lagi. Iya. Terima kasih. Yang benar adalah kita meneruskan sholatnya, karena membunuh kalajengking dan ular al-aqrab wal hayya itu dilakukan ketika kita sedang sholat, ya, ketika kita sholat. Dengan seperti itu yang kita fahami dari hadis bahwasanya setelah kita membunuh hewan tersebut, kita melanjutkan sholat kita. Apabila kita lupa, maka ambil yang paling sedikit. Misalkan kita lupa nih berapa rakaat, ambil yang paling sedikit, bukan yang paling banyak. Yang paling sedikit. Ya, misalkan kita lupa nih, udah ragu antara sudah 2 rakaat atau baru 1 rakaat atau udah 2 rakaat, ambil yang 1. Ya, karena ini lebih selamat, ya. Lalu setelah itu kita apabila memang wajib sholat yang kita tinggalkan, maka diganti dengan sujud sahwi, ya. Yang ketiga berkaitan dengan mengeraskan suara untuk isyarat, ya. Bagaimana kalau misalkan ada yang mengetok pintu kemudian mengucapkan salam, kita bukain juga, ya, bukan keluarga kita atau tidak kita kenal. Kalau misalkan memang itu adalah keluarga kita dan orang yang kita kenal, apabila kita sholatnya dekat pintu, maka boleh kita bukakan pintunya. Tapi kalau misalkan itu orang yang tidak kita kenal, kemudian tetap mengetok pintu dan mengucapkan salam, apakah kita boleh mengisyaratkan dengan mengeraskan suara untuk diketahui bahwasanya kita sedang sholat? Wallahu alam. Saya belum pernah mendapatkan ini sebagai bentuk isyarat yang diperbolehkan dalam sholat, yaitu mengeraskan suara. Lebih baiknya tidak dilakukan Ibu, karena tidak pernah kita menemukan keterangan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh ya? Ini terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak, lebih utama mana sholat sunnah atau membaca Al-Quran pada waktu luang? Terima kasih. Lebih utama mana sholat sunnah atau membaca Al-Quran di waktu luang? Maksudnya memperbanyak sholat sunnah atau memperbanyak membaca Al-Quran? Iya. Kalau memang sholat sunnah itu bertepatan dengan waktu-waktu yang ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih utama adalah mengerjakan sholat sunnahnya. Seperti misalkan di malam hari ketika kita bangun, yang paling utama adalah mengerjakan sholat sunnah, tahajud, ya, daripada kita hanya membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu tidak terikat dengan waktu-waktu yang khusus, ya, tidak terikat dengan waktu-waktu yang khusus. Artinya sepanjang waktu di satu hari itu kita bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau sholat sunnah kan tidak bisa kita lakukan sembarang. Perlu dikuatkan dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Maka yang paling utama adalah kita mengerjakan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar. Ada yang berpendapat lebih mulia mengerjakan banyak sholat sunnah daripada jika ada waktu memperbanyak sholat sunnah. Kan sholat sunnah banyak sekali Pak Ustadz. Ada yang sholat awabin, sholat sunnah mutlak, taubat dan yang lain hajat. Nah ini di saat dia longgar, ada waktu memperbanyak daripada dia melamun atau yang lain, sholat sunnahnya itu di rumah diperbanyak. Apa itu dibenarkan? Bahkan sampai ada yang 150 rakaat atau 300 rakaat. Terima kasih.
Iya, makanya saya tadi katakan bahwasanya apabila salat sunnahnya sudah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW secara jumlah ataupun waktu pelaksanaannya, maka yang paling afdol adalah mengerjakan salat sunnah. Seperti misalkan di waktu duha, ya, kita punya waktu luang di waktu duha. Lebih utama mana, kita sholat atau baca Quran? Sholat, karena bertepatan dengan waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalkan kita hanya sekedar ingin mengerjakan sholat dan mengatakannya itu adalah sholat sunnah, padahal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Seperti yang antum bilang tadi, sholat sampai 150 rakaat. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka yang lebih baik adalah membaca Al-Quran dan meninggalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Namun apabila bertepatan antara sholat sunnah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, antara sholat sunnah dengan membaca Al-Quran di waktu yang memang dicontohkan oleh Rasulullah berkaitan dengan sholatnya, maka yang paling utama adalah sholat sunnahnya. Kenapa? Karena kalau membaca Al-Quran kita bebas di waktu apapun dalam satu hari itu kita boleh membaca Al-Quran selama kita diantara adab-adab membaca Al-Quran adalah dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu jawabannya, Pak. Tidak mendapatkan shaf utama tapi masih bisa mendapatkan jamaah, apa enggak? Kalau dia mengerjakan sholat sunnah di rumah, dia akan masbuk. Ya, inilah kenapa pentingnya kita melonggarkan waktu antara azan dengan iqamah. Kenapa? Karena supaya kaum muslimin yang tinggalnya agak jauh bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, seperti itu. Dan supaya kaum muslimin juga bisa mengerjakan salat sunnahnya di rumah, karena memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau mengerjakan salat sunnahnya di rumah, ya, mengerjakan salat sunnahnya di rumah. Begitu juga ini dilakukan oleh para sahabat tentunya, ya. Maka apabila misalkan memang sudah kita takar dan kita ukur, memang kalau misalkan kita salat sunnah di rumah itu akan menyebabkan kita masbuk, ya, maka ini ada dua pendapat. Yang pertama, dia tetap mengerjakan salat sunnahnya di rumah dan dia telah mendapatkan pahala karena mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kemudian dia mengerjakan salat berjamaah walaupun dalam keadaan masbuk, dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah, ya. Ada juga pendapat yang mengatakan dia bisa melakukannya di masjid supaya dia mendapatkan keutamaan berjamaah di shaf terdepan, karena sebaik-baiknya barisan buat laki-laki adalah yang paling terdepan dan seburuk-buruknya adalah yang paling terbelakang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pikir waktunya juga yang membatasi kita akhiri saja. Pak Ustadz, ada usulan yang zikir itu kalau boleh dikirim melalui WA saja. Email mungkin, WA, ya, karena akan cukup banyak nanti. Ya, tidak WA zikir kan bisa langsung disebar. Insyaallah dalam waktu dekat saya akan susun, Pak. Baik, jadi saya pikir lebih kita gunakan teknologi. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.